Oke, ini bukunya kita mau baca. Eh, siapa pikat kita udah sampai ke poin berapa? 6 ya. Nah, nanti kamu baca poin 1 sampai 5 ya. Sekarang masuk 6 ya. 6 Iya, iya. udah atau belum? Belum ya. Oke. Yang ini. Nah, ini pikat kalau belum tahu kita bahas satu buku yang judulnya tentang keimamatan oleh ST, ini bacanya Santo ya, atau Oh, orang kudus ya, bahasa Inggrisnya Saint atau Santo Yohanes Chrysostomos, dan ada penjelasannya. Nah, tentang keimamatan ini kita belajar tentang eh, jalan menuju kesempurnaan yang tinggi, belajar tentang filsafat yang sejati dengan jalan hidup iya. asketis. Artinya hidup di dalam spiritual yang disiplin. Seperti apa? Berdoa dan membaca kitab suci, ya, bahkan berpuasa dan ibadah. Oke. Nah, makanya kalian saya ajak untuk baca. Baca apa? Baca kitab suci, baca tentang kisah-kisah orang kudus ya. Misalnya dari Yohanes Chrysostomos. Nah, ini gambarnya ini Yohanes Chrysostomos. Yang hidup tahun 347 sampai 407 ya. Jadi abad keempat. Nah, sekarang udah abad 21. Tapi tulisannya sangat abadi ya, kita pelajari sampai sekarang. Nah, ini tulisan tentang panggilan kita menjalani kehidupan asketis supaya kita masuk ke jalan keimamatan. Nah, imamat itu artinya apa? Kita menjadi pelayan Tuhan yang full time, yang sepenuh waktu. Ya, baik itu nanti kalian jadi hamba Tuhan di gereja atau jadi pendeta, akan misalnya jadi dosen seperti saya, ya, atau jadi hamba Tuhan di berbagai gereja atau organisasi yang berkaitan dengan gereja. Nah, ini buku yang bagus kita pelajari supaya dari awal kalian mengerti jalan apa yang kalian pilih, ya, apa yang akan kalian jalani. Nah, misalnya kemarin minggu lalu kita udah belajar ada jalan namanya asketis. Apalagi menuju teosis, ya. Teosis itu artinya kita jadi semakin serupa dengan Kristus. Terus apa lagi, Delon? Nah, di sini ada namanya Delon. Delon apa? Apa tadi Lisa? Jalan monastik. Nah, jalan monastik itu artinya jalan apa? Kita jalan asketis, jalan biara. Ya, jadi kalau kamu nanti di sini hidupnya harus disiplin dalam hal kerohanian. Apalagi kayak Chrysostom tuh cerita dia tidur di dipan, ya, harus bisa apa nih? Mati bagi diri sendiri agar Kristus hidup dalam kawanannya, ya. Nah, apalagi yang minggu lalu kalian pelajari, Paula? Apa, Delon? Teosis. Oke, apalagi? Hah? Monastik. Apalagi? Koin, koinonia, persekutuan dengan Allah. Oke, apalagi? Paula? Sekunder. Apa sekunder? Nih, yang belum jawab saya ini filsafat sejati ya. Jadi spikat kita udah belajar tentang, intinya kita udah belajar tentang filsafat sejati, belajar tentang apa itu? Ajaran Kristus ya, yang ditulis misalnya oleh para bapak gereja. Nah, nanti pikat bisa gabung di grup. Jadi saya minta nomor WA kamu, kamu join nanti di grup supaya kamu Iya, setiap hari iya. bisa baca eh, kisah-kisah seperti ini ya. Oke, nah ini kita lanjut lagi. Poin yang masih buku 1 ya. Buku 1 tentang keimamatan, poin yang ke-6. Ini gantian ya yang bacanya.
5 sudah? 6? Belum. Oke. Nah, ini poin 6, terus nanti setiap poin saya kasih penjelasannya. Ya, yaitu analisis dan implikasinya. Implikasinya itu maksudnya dampaknya buat kita apa gitu. Oke. Coba baca mulai dari Clara. Saya ceritakan kepada juga. Oh ya, sebelumnya Chrysostomos dia apa? Terhalang ya oleh ibunya yang sakit, sehingga dia tidak jadi ditabis ya, tetapi oleh karena alasan tadi ya, lalu kita cerita karena ada berbagai macam pergumulan kayak seperti kalian kan, ada pergumulan misalnya apa tadi, misalnya Ella pergumulannya sakit, nggak betah kepingin pulang. Nah itu salah satu, kayak Chrysostom itu pergumulannya apa, ibunya sakit sehingga dia tidak jadi pendeta ya di awalnya gitu. Terus Paula apa kemarin pergumulannya, bingung ya mau jurusan apa, kesehatan. Tapi saya belum dengar yang dari Pikat ini. Kalau Pikat apa pergumulannya? Ketika mau masuk teologi itu sudah mantap atau belum? Ya, sudah mantap atau belum? Masuk teologi sudah mantap selama 1 tahun ini. Ada yang menghalangi nggak atau memang sudah mantap? Nah, ini kalau teman-teman cerita, mereka ada yang kepingin jadi tentara. Siapa yang mau ingin jadi tentara? Semi. Tapi ya dia memilih teologi. Kalau kamu apa? Memang dari awal teologi. Iya, iya. Iya, memang teologi ya. Dari SMA. Iya. Oke, sip. Ya, ingin jadi hamba Tuhan ya, melayani ya. Oke, lanjut Iya. Clara. Kita baca ini ya. Ikat, kamu perhatikan. Oke, agak keras. Sekarang memang berada dalam yang lebih menjadi pemohon dan saya menolak persetujuan saya. Kami berdua tentang sebagai laporan dan juga kami kepada kami bahwa kami akan diangkat dengan sabar di okupan. Segera setelah saya mendengar sehat ini saya dilanggar dan Ya, terus? ketakutan jangan sampai saya dianggap keluar dengan saya. Kebanyakannya seperti saya lakukan dari mana kita memainkan itu, ulang kali bisa mungkin dengan orang-orang itu bagaimana melihat diri saya tidak menemukan sesuatu yang lain atau kehormatan itu. Tetapi kemudian waktu itu datang kepada saya di jalan pribadi dan berbicara dengan saya tentang hal ini. Seolah-olah dengan orang yang kita mengetahui desa itu. Namun agar dalam hal ini bukan seperti sebelumnya tanpa berkembangan dan realisasi yang bicara yang sama karena dia akan dengan senang hati saya dimanapun saya pergi. Apakah pertimbangan bahwa saya akan menjadikan gereja pada gereja besar karena kelemahan saya sendiri. Saya takut merampok kawasan itu dari sebuah lembaga yang berbuat
begitu berbicara untuk pengawasan dalam jumlah besar. Hanya menggunakan diri untuk kita menggunakan kepadanya tujuan menjelaskan saya untuk meskipun saya belum pernah sebelumnya menunjukkan pengalaman saya pendidikan lainnya. Saya secara memberitahu bahwa akan lebih baik tidak membutuhkan kami mengenai masalah ini ke waktu lain. Karena itu sudah memberikan segera dan dengan demikian memujuknya untuk mengabaikan dari pikiran dan pada saat yang sama mendorongnya untuk berharap bahwa jika hal seperti ini pernah terjadi pada kami, saya akan menjadi pendapat dengannya, tetapi setelah ruang singkat ketika seorang yang akan memastikan saya menyembunyikan itu, tetapi baru itu kita mengetahui hal ini bahwa dibawa pergi dengan dari lain dan merupakan manajemen itu. Karena dari janji yang telah saya buat kepadanya bahwa saya akan mengikuti atau lebih tepatnya mengikuti bahwa dia mengikuti saya. Karena beberapa dari mereka hadir melihat bahwa dia menolak tanpa mengikuti dan dengan tanpa adanya orang yang kemudian dianggap mengarah yang membiarkan. Kalau kecil ya. Terus? Saya berarti saya sudah menyerah dengan pada penilaian pada apa. Terus? Sedangkan saya yang dianggap sebagai dan jauh lebih bijaksana dan lebih pemarah dan contoh sudah pasti berpikiran dan pengembaraan. Setelah menyerah pada bulan Januari, yang mungkin selalu melakukan perubahan dan melakukan ini dan dapat kepada saya dan penghargaan sama ketika saya sudah mencoba berbicara. Tapi kepala kemudian jadikan dan ketika kampung misalkan dengan kata-kata saya jalan begitu dia membuka mulutnya dan semalam kata dan yang untuk kata-katanya terbentuk kata-kata yang keluar dari diri melihat politik yang nah kayak mengantar besar dan mengetahui sehingga saya bersama menjelaskan tapi karena anakku saya membawakan prinsip pada saya membuat bahwa tentang saya berada dengan diri seperti yang selalu saya doakan aku membuat membuat saya enak dari konstitusi dengan kita dan mengerti bahwa dia telah Oke, jadi ceritanya ini Chrysostom apa? Karena dia harus menjaga ibunya yang sakit, maka dia seperti mengkhianati temannya siapa namanya? Basilius, ya. Coba Paula baca penjelasannya. Iya, jadi ngerti nggak? Kan Basil dan temannya Chrysostom, ya, mereka mau ditapis. Oke, karena mereka kan sudah jalani ya. Kayak nanti kalian kalau jalani kehidupan di STT ini udah selesai, kalian pelayanan di gereja nanti ditapis jadi pendeta. Nah, Chrysostom menolak.
Jadi dia tanda petik seperti melarikan diri gitu. Ya. Terus nah, jadi kalau Chrysostom itu takut dia ditabis jadi pendeta, jadi imam. Kenapa? Tanggung jawab yang berat. Nah, kita nanti kalau jadi pendeta ini punya tanggung jawab yang berat sama jemaat, sama domba-dombanya Tuhan. Makanya kalian di sini, saya nggak mau kalian itu main-main, karena tanggung jawab waktu jadi pendeta itu berat. Ya, tanggung jawabnya itu berat. Harus apa ini? Nih, terus secara teologis. Nah, kalau kalian ada di sini, Chrysostom dipanggil menjadi imamat, itu apa itu? Panggilan ilahi yang disampaikan melalui gereja. Nah, kalian diutus oleh gereja bukan? Hah? Disetujui oleh gereja? Didoain oleh pendeta? Direstui orang tua? Kalau piket gimana? Disetujui oleh gereja? Di gerejanya apa di sana? Gemi. Gemi. Iya. Gemi kita ada kerjasama ya dengan Sinode Gemi. Oke. Jadi kalau secara teologis kita menjalani keimamatan itu apa tuh? Panggilan ilahi. Ya. Terus nah, dia dianggap kayak menipu ya. Terus nah, kenapa kok Chrysostom itu nggak mau ditabis? Hah? Karakternya lemah ya. Sedangkan Basilius karakternya apa? Baik dan memenuhi syarat. Nah, nanti kalau kita ditabis jadi pendeta, memenuhi syarat nggak kita? Tentu kamu. Walaupun kamu udah lulus Chrysostom, dia juga udah belajar. Tapi dia merasa dirinya masih lemah. Belum memenuhi syarat. Belum mau hidup yang kudus. Gitu. Nah, kalau kita bagaimana? Karena tadi ya, tanggung jawabnya berat. Nah, nanti Chrysostom jelaskan nih, apa tanggung jawab seorang imam. Nah, dia merasa dirinya masih lemah. Sedangkan temannya Basilius itu pemuda yang sangat baik dan memenuhi syarat. Jadi kita harus qualified, harus memenuhi syarat ketika kalau kita mau jadi seorang pendeta. Nah, oke, terus nah, istilah baru ya. Oikonomia itu ekonomi atau dispensasi. Maksudnya apa? Baca lagi. Gagasan Nah, jadi kamu bertanggung jawab terhadap apa ini? Iya, kehidupan
spiritual kamu jadi imamat nanti mau dibawa mana gerejamu itu? Umatnya, jemaatnya yang kamu layani, kehidupannya bagaimana? Nah, kayak saya, jadi pembina sih. Saya bertanggung jawab atas spiritual kalian. Kalian kalau males belajar, males doa, nah itu tanggung jawab saya. Ini harus mengatur ekonominya. Nih, sama orang tuamu di gereja kan, pendetanya di situ kan. Dia tanggung jawab lah dengan gereja. Tanggung jawab ekonominya, tetangganya. Maaf, saya kalau nggak datang dibesukin, Hah? Ditanya nggak? Ini kok misalnya udah lama nggak datang, ya kan? Nah itu tanggung jawab. Itu ekonomi, itu rumah tangga. Kita ngatur rumah tangga. Kayak kalian di sini, males belajar nanti akan kena sanksi nggak? Akan kena teguran nggak? Hah? Akan kena marah nggak? Ya, enggak. Kita mengatur rumah tangga. Nah, saya mengatur apa? Kalian punya spiritual yang sehat. Ini spiritual yang sehat. Ya. Nah, ini saya nggak tahu nih kalian. Sehat nggak spiritualnya? Kamu sehat? Nah, spiritualnya sehat nggak? Badannya kurang sehat ya? Bisa. Nah, masih lemas. Ini, nah, spiritualnya sehat. Ini sehat. Apa itu sehat? Kalau sehat berarti apa? Kalau badanmu sehat berarti apa? Bisa kerja ya kan? Bisa beraktivitas. Terus apalagi kalau badannya sehat itu apa? Bisa bisa nggak merasa apa? Nggak ada yang sakit gitu ya. Nah, bagaimana dengan roh kita, jiwa kita? Nanti kalian akan pelajari ya. Apa artinya roh, apa artinya jiwa, apa artinya hati, apa artinya spiritual. Nanti semua dipelajari. Roh, jiwa, hati. Bahkan nanti ada istilah apa kemarin? Nus, ya kan? Udah belajar kan? Nus itu artinya apa? Nah, itu semua adalah spiritual yang harus dikelola. Apa? Dikelola di ekonomi. Nah, ini. Nah, itu tanggung jawab seorang imam adalah apa? Menjaga kesehatan spiritual gereja. Jadi nggak cuma khotbah-khotbah aja atau pelayanan. Jemaatnya secara spiritual sehat atau enggak nih? Ya, jangan rajin ke gereja, tetapi kerjanya amburadul, tukang selingkuh, tukang mabuk, tukang apa lagi? Yang jahat-jahat semua. Nah, kalau kamu punya jemaat seperti ini ya, gimana kamu menghadapi? Itu tanggung jawab pendetanya. Makanya berat. Ya, nah, makanya di sini kalian dibekali nanti berbagai macam ilmu supaya nanti bisa menghadapi berbagai macam persoalan di gereja. Karena gereja kalian harus mengatur secara apa? Rumah tangga. Iya, orang tuamu punya rumah tangga nggak? Punya. Dia punya istri, punya anak, punya mungkin cucu, punya saudara. Nah, itu rumah tangga. Gereja juga begitu. Punya imamnya, ya, punya apa lagi? Pengurus gerejanya, ya kan? Punya jemaatnya, punya rekening yang harus dibayar. Kalau kalau ada yang rusak harus diperbaiki, ya merawat gedungnya, ada acara ibadahnya dan sebagainya.
Oke, nah itu semua dari untuk kesehatan spiritual gereja. Ya, namun yang tadi itu bilang yang merasa jadi karena tiba-tiba Chrysostom tidak mau ditabis, Basilius merasa apa? Iya, dia ada teman yang sama-sama berjuang. Ketika mau ditabis, Chrysostom merasa belum layak. Basilius tanpa pengetahuannya eh, dia ditabis, sedangkan Chrysostom mundur. Jadi merasa Basilius itu merasa ditipu. Terus yang beri dalam keadaan sangat kita malah boleh kita mata dan nah, emosi kan Basilius kalau merasa dihianati pasti apa ini? Aku sangat tertekan. Mungkin si Ella gitu ya kan. Aku dibohongi di sini. Ya Ella, kan kalimatmu ini. Kamu sama kayak Basilius ini. Sangat tertekan di sini. Ya, mungkin di kampung kamu bayangin, wah seperti ini, mungkin seperti di surga. Ya, tapi kok masuk di sini seperti di neraka ya. Nah, gitu. Nah, Basilius nggak emosi ya. Dia dia terhalang oleh penderitaan, dia menangis dan gelisah. Itu pergumulan ya. Awal-awal pelayanan, kalian kayak awal-awal studi berdinang air mata nggak di sini? Hah? Nangis. Waduh, berapa liter udah air matanya? Nggak tahu ya. Kangen orang tua. Ya, Semi, kamu nangis nggak? Nangis. Oke. Delon, nangis juga. Hah? Saya belum tanya. Nangis. Oke. Ini Pikat, kalau kamu nanti ke Soteria, kamu nangis nggak? Belum tahu sih, Pak. Belum tahu karena belum ke sini ya. Iya. Iya. Oke. Eh, ya, ini ada emosional Basilius ya, yang sangat sangat terdampak oleh keputusan Chrysostomos ya. Nah, sama kayak kalian nanti ada masa-masa di sini, kalian juga akan merasakan hal-hal seperti itu. Ya, Basilius yang mau melayani Tuhan, tapi dikhianati temannya. Nah, kalau kita ya bisa macam-macam ya kasusnya. Oke, terus somos kasihan sama dalam semua diberikan pertanyaan biologis yang berdasar tentang kebenaran, kepercayaan dan persahabatan dan kebenaran sarana dan oleh tujuan dalam pelayanan gereja. Ini menjadi kata bersatu untuk argumen panjang sesuatu di bagian selanjutnya. Dari buku ini, di mana dia berusaha menjelaskannya dan menjelaskan mengapa imaman membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi daripada statement. Menjelaskan dan mengapa bahasa Inggris lebih siap untuk itu daripada dirinya. iya. Jadi ini poin 6 ini menjadi awal ya bagaimana nanti Chrysostomos menjelaskan secara panjang lebar dia membela tindakannya dan mengapa dia belum siapnya itu. Ya, dia merasa dirinya masih lemah dan nanti dia jelaskan kenapa kok dia lemah dan merasa belum layak. Karena nanti imamat itu membutuhkan apa? Kualifikasi yang lebih tinggi daripada cuma hanya asketisme belakang. Asketisme kayak belajar berdoa dan sebagainya itu semua orang bisa. Tapi dikasih tanggung jawab untuk mengelola ekonomi ya itu berat. Nanti kalau kalian diserahkan ya jadi pendeta di sebuah gereja, nah kalian ngelola.
Nah, itu tanggung jawab yang nggak gampang. Membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi. Saya harus mengelola sekolah ini dengan baik. Rumah tangganya, ya, mulai kalian aktivitasnya, kuliahnya, makannya, belajarnya, belum kalau ada yang sakit. Nah, ini kayak merawat domba-domba, ya, belum ada yang malas belajar. Oke. Nah, imamat itu membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi. Ya, ya oke, baca saya ini. Nomor 7. Dia mulai. Aku tidak tahu apa. Kalau seperti ini tidak banyak seperti pakai. Tetapi yang terjadi adalah telah membuka beberapa orang. Dan dunia berkata bahwa kita terbaik. Kita akan kesembuhan. Ya, ada seorang bumi yang akan dibebaskan dari tidur. Lalu aku tidak tahan dan berkata, ada begitu banyak orang yang mencela aku setiap hari. Ketika mereka melihat aku di mana di kota, semua dengan dekatku dari samping. Dan merupakan sebagian besar kegagalan kepadaku. Sekali melihatnya, saya yang dapat disebutkan dirimu, atau siapa tidak menyebutkan, kita siapa dua kayaknya kepada kami, dan kami tidak akan disebutkan dalam jam beberapa dengan tetapi aku selalu malu dan memberitahu mereka bahwa aku tidak tahu kau tentang nama pekerjaan sampai tinggi. Dan sampai mereka mengatakan bahwa pendapat saya adalah kebetulan. Karena bahkan jika memang begitu seperti yang memang benar itu, kau sendiri tidak akan yang secara apa yang kau lakukan pada diri. Namun ada baiknya menunjukkan kepada kita dan berhenti pendapat dalam kita. Aku akan datang yang sebenarnya kepada kita. Dan bagaimana sebenarnya perilaku kita yang terpaksa di masa depan dan itu dan berbagai untuk berada di Iya, jadi karena dia mengkhianati temannya, dapat resiko nih, Chrysostom. Ya, terus karena namun aku terpaksa jalan itu mencari sendiri. Saya tidak akan percaya jangan pernah percaya kepadaku ketika aku mengatakan bahwa engkau melakukan Basilius sebagai orang yang diinginkan sebagai rahasiamu. bagaimana kita dengan baik di masa depan. Akhirnya Sebagian menuduhmu kesombongan, kesombongan dengan satu Tuhan pantas bagi dan orang-orang seperti itu juga dan pemuda belia,
dalam sebuah pusat dapat menjadi mengenakan Makin gelap. kita Ekstrim. Akan jalan menerus bicara mau itu dan bingung bagaimana aku menjawab. Tapi saya mau tahu karena saya tidak dikira bahwa kau berlari sendiri dan kebencian itu seperti itu. Saya berdoa berdoa. Dan tiba-tiba aku berpertimbangan. Melainkan keputusan ini dibuat dengan penalaran, hati-hatian. argumen yang untuk menjelaskan akan begitu kalau begitu apa yang masuk akal dan bisa saya Oke. Iya. Gantian, Delan. Karena kita yang karena saya telah menetapkan saya seolah-olah namun itu dalam bukan saya dan seolah-olah itu adalah urusan lebih baru. Kau tahu bahwa kesempatan itu menentukan kau selalu sedang mencari keuntungan itu. Sebaliknya yang menentukan engkau baca yang keras. yang mendapatkan pada kemudian dan itu selalu Supaya dia dengar. menghargai saya di atas segalanya. Kita akui itu seperti budaya yang kita lakukan dalam urusan yang dengan orang itu. Biasa menunjukkan kebutuhan dan kebutuhan yang baru. Ekstrim. Ini dan kedapatan akan terbuat dalam meskipun yang demikian itu yang saya katakan saya kira sekarang saat ini atau tidak lama ada posisi sekian yang mau menempatkan saya dengan tujuan ke depan berikut. Saya sering kali dari manusia rolling semangat dan keuntungan tidak kecil dirinya. Tapi semua hal ini yang lewatkan dan menanggung dalam diam dan dilakukan. Karena engkau telah bertindak dengan lembut dalam menghilangkan ke dalam saya. Tapi karena tidak hari itu saya menghargai kebahagiaan kamu. Saya Menetapkan aturan sendiri bahwa berkaitan apapun yang ingin kau sebarkan pada aku tidak dapat bersama. Saya minta maaf. Karena engkau sendiri tahu bahwa engkau telah menimbulkan kerugian yang tidak kecil bagi ketiga. Setidaknya engkau ingin ingat apa yang dilakukan dan juga dikatakan berikutnya buat cetakan bahkan merupakan keuntungan besar bagi kami sehingga seias kata dan saling menjaga dalam persahabatan. Itulah bacanya kurang sih. Ya. Jadi suruh baca begini salah-salah. Ayo, jangan salah-salah. Setiap orang mengatakan bahwa istilah itu bukan suatu pagi-pagi dari kami. Namun sejauh yang saya ketahui, tidak pernah memahami bagaimana tapi saya mengatakan bahwa dan akan diperoleh itu diri
ini dananya bahwa mereka itu bersaing dengan kami kan penyimpanan kecil kami ini terus kami buat saya dan saya tidak pernah berhenti mengingatkan tentang hal ini. Kita kan bahwa kami ini adalah seperti bidang dan orang-orang bikin banyak. Kita yang tulis tidak ada lagi dan apa-apa memberikan titik buat dalam merayap. Baca terus ya. Dengan dan diri saya siap ke atas malam kita tidak ada yang banyak yang mengikuti kita dan banyak yang sedangkan tidak ada seorang pun yang mau bersifat dengan data atau setidaknya jumlah orang seperti ini dapat dengan mudah tidak ada tidak dapat besar tentang upaya pencegahan dan kerugian yang lebih buruk dari pencegahan. Saudara yang dibantu oleh saudara seperti dan membuat kerajaan yang dibentengi dengan baik. Jangan bubarkan iman sejati ini menjadi menghancurkan integritas. Hal ini seperti itu dan dibangun lagi. Jadi harus saya katakan. Karena saya pernah untuk dari hal semacam ini, tetapi menganggapmu seperti sehat dalam hubunganmu denganku. Saya melakukan sebagai tindakan pencegah yang berlebihan. Ini menjaga kesehatan seorang yang sudah sehat, tetapi tanpa sadar, tanpa kerja. Tampaknya saya sedang diberikan obat kepada orang sakit. Dan bahkan begitu saya belum cukup beruntung untuk melakukan tindakan apapun dan tidak mendapat apa-apa dari hati-hati yang berlebihan saya. Iya. Karena setelah membuang semua pertimbangan ini, tidak diberikan gelombang ganas dan harus saya hadapi karena jika sebuah besar saya harus fitnah, ikan atau bentuk ini dan hal seperti itu harus terjadi kepada siapa saya tanpakan harus mencari teman kepada siapa yang saya akan berangkat dengan saya siapa yang belum sedia membantu saya dan mengusir penyerang saya dan memberikan kesalahan mereka siapa yang akan menghibur saya ini beserta saya dengan pendidikan dasar yang pasti menunggu saya tidak ada seorang pun karena engkau menjauh dari perjuangan pendidikan ini dan bahkan tidak ada mendengar karena yang mendengar seruan saya apakah engkau melihat kemudian apa yang telah kau sebabkan sekarang setelah engkau memberikan pukulan itu apakah engkau melihat duka dimatikan apa yang telah diberikan tetapi biarlah semua ini berlaku karena tidak putih selama selalu atau menemukan jalan melalui tentang berwujud apa yang akan saya lakukan kepada diri buat kebenaran apa yang akan saya berikan terhadap. Oke, jadi ini adalah poin di mana Chrysostom membela dirinya ya. Dan apa yang dia hadapi ketika dia sudah mengkhianati Basilius ya. Jadi Chrysostom juga membela dirinya, bukan hanya menyatakan dirinya bersalah ya. Gitu. Coba nih Sestikat baca penjelasannya. Poin ini ikat ya, baca. Poin ini adalah respon Basilius yang terluka dan tertekan kepada
Chrysostomos secara akademis, pidatonya adalah contoh retorika yang kuat. Mengungkapkan rasa sakit pribadi, kebingungan, dan kemarahan yang timbul dari pengkhianatan. Jadi Chrysostom itu menghadapi apa? Iya, kebingungan, ada rasa sakit pribadi, kemarahan, ya. Terus dia menyajikan, terus baca lagi. Dalam pandangannya, dia menyajikan serangkaian keluhan yang Terstruktur. Pertama, dampak pada reputasi Chrysostomos, dia dicap apa? Cinta Cinta akan akan kesombongan, ya. yang Terus? secara tidak langsung juga mencoreng nama baik Basilius karena persahabatan mereka. Ya. Kedua, dampak pada diri Basilius sendiri, rasa malu di hadapan teman-teman yang menyalahkan dia karena tidak mencegah. Tidak mencegah apa? Penangkapan Chrysostomos, ya. Penangkapan, dan rasa ngeri bahwa persahabatan mereka mungkin dianggap pura-pura. Ketiga, tuduhan publik terhadap mereka berdua. Terutama kritik dari para senior gereja yang merasa dihina karena pemuda duniawi diangkat ke jabatan tinggi di atas mereka yang telah lama berdisiplin. Keempat, dampak terbesar pada Basilius adalah hilangnya dukungan dan benteng yang disediakan oleh persahabatan erat mereka. Basilius dengan kuat menyatakan bahwa dalam zaman yang kejam ini persahabatan mereka adalah perlindungan vital terhadap orang-orang licik, kecemburuan, perangkap, dan gelombang ganas kehidupan. Secara teologis, keluhan Basilius menyentuh isu-isu kepercayaan, ketulusan, dan sifat sejati dari koinonia Kristen. Iya. Dia merasa Chrysostomos telah melanggar prinsip-prinsip dasar persahabatan Kristen yang seharusnya didasarkan pada kejujuran mutlak, ketulusan, dan kejujuran yang paling ekstrim. Basilius juga menyuarakan kritik teologis dari orang lain terhadap penabisan mereka, mempertanyakan kriteria pemilihan, mengapa pemuda duniawi daripada asketik yang berpengalaman. Dan menuduh Chrysostomos dan secara tidak langsung dirinya sendiri bertindak karena kesombongan atau kesombongan. Implikasinya sangat mendalam. Ini menunjukkan biaya pribadi dan tindakan Chrysostomos. Basilius merasa
Bahkan bukan hanya pengkhianatan pribadi, tetapi juga kerentaan yang ditinggalkan oleh pecahnya benteng oleh persahabatan mereka ya. Terus pecahnya benteng persahabatan mereka spiritual dan praktis mereka. Pidato ini menantang Kristus untuk memberikan pembenaran yang kuat. Kalau kecil ya, kok bacanya susah sih. untuk Tidak memberikan hanya pembenaran di yang hadapan kuat, tidak hanya di hadapan Basilius, tetapi juga di hadapan pembaca